Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Spoiler Jujutsu Kaisen chapter 261 telah dibocorkan Miyamura, dan seperti biasa, sebelum dibocorkan sudah menjadi trending topik di internet. Menariknya, sebelum membocorkan, Miyamura sempat membuat polling tentang apakah Gojo asli beneran kembali. 42% menjawab iya, Gojo asli akan kembali. 36% menjawab kalau itu hanya ilusi. 9% menjawab Gojo kembali tapi sebagai roh kutukan, dan 11% menjawab kalau itu adalah sesuatu yang lain. Yap, kira-kira yang manakah prediksi benar tentang kembalinya Gojo? Yuk langsung aja kita bahas spoiler Jujutsu Kaisen chapter 261. Check out, check it bro. Spoiler pertama, chapter dimulai dengan Yuji memutuskan bahwa dia akan meremukkan hati Sukuna. Begitu Sukuna merapalkan domain expansion, dia melihat Gojo berdiri dan tidak percaya. Sukuna bertanya-tanya apakah itu benar-benar dia, tetapi menyingkirkan pemikiran itu karena dia mengatakan itu tidak mungkin. Yap, ternyata yang akan dilakukan Yuji tidak sekedar mencabik, melainkan mengincar jantung Sukuna dan berniat meremukkannya. Seperti yang kita tahu, jantung Sukuna sudah rusak akibat pedang pembela jiwa milik Maki. Alasan jantung tersebut bisa berdetak meski rusak adalah karena Sukuna menggunakan energi kutukan untuk memaksakan jantungnya tetap berdetak. Jadi kalau sekalian dihancurkan oleh Yuji, maka tidak ada lagi jantung yang dipaksa berdetak alias kematian untuk Sukuna. Dan ya, Sukuna hampir saja membunuh Yuji dengan domain expansion jika dia tidak kaget dengan kehadiran Gojo. Sukuna memang langsung menepis anggapan kalau itu Gojo, tapi hal ini sudah cukup untuk mengurungkan niat Sukuna membunuh Yuji. Spoiler kedua, tapi Sukuna tiba-tiba menyadari siapa orang itu dan meninju Yuji sambil bergerak maju dan berkata, "Aku minta maaf karena meremehkanmu. Aku tidak menyangka kamu mampu melakukan sejauh itu." Yuta Okotsu, Sukuna menyebut Gojo sebagai Yuta, di mana memang Yuta ada dalam tubuh Gojo menggunakan teknik Kenjaku. Yap, agak mengecewakan bagi fans Gojo karena ini mengkonfirmasi kematian Gojo dengan sangat akurat. Namun ya, ini adalah harapan besar, yaitu membangkitkan monster yang pernah membuat Sukuna ketar-ketir sekaligus mengisi monster tersebut dengan murid Jujutsu terkuat saat ini. Jadi ya, di sini GG sangat jenius, yaitu menggabungkan beberapa teori yang pernah ada di internet, mulai dari Kenjaku mengendalikan tubuh Gojo, seseorang merasuki tubuh Gojo, dan mayat terkutuk Gojo bangkit dengan jiwa dari orang lain. Spoiler ketiga, flashback. Yuta memutuskan agar Rika memakan Kenjaku dan menyalin teknik kutukan Kenjaku yang memungkinkan Yuta berganti tubuh. Maki keberatan dengan rencana ini, tapi Hakari mengatakan dia punya syarat. Mereka akan menggunakan rencana ini ketika semua orang tumbang dan mereka tidak punya pilihan. Yap, teknik Kenjaku yang dimaksud di sini bukanlah teknik Geto, melainkan teknik body swapping asli milik otak Kenjaku yang membuatnya abadi layaknya Tengen. Tentu saja ini sangat kontroversi dan ditentang oleh Maki, tapi Hakari sebagai senior yang paling senior dalam kurung karena discourse memberikan solusi kalau ini harus jadi rencana terakhir saat semua penyihir tumbang dan mereka tidak punya pilihan lain. Jadi ya, menurut Abikos, ukuran semua penyihir tumbang adalah Yuta dan Maki. Saat kedua orang ini tidak bisa lagi bertarung, maka menggunakan tubuh Gojo adalah solusi terakhir. Spoiler keempat, Kusakabe, tidak bisakah kita menyalin Limitless dari tubuh Gojo? Shoko, kamu tidak bisa menggunakan Limitless tanpa Six Eyes. Kusakabe, kalau begitu salin saja Six Eyes-nya. Shoko, Six Eyes itu adalah bagian dari tubuh fisiknya. Itu bukan teknik kutukan, jadi dia tidak bisa mengkopinya. Maki bertanya karena Yuta hanya bisa menggunakan teknik kopi selama 5 menit. Apa yang akan terjadi nanti? Yuta bilang dia tidak tahu. Yap, itulah kenapa ini harus menjadi solusi terakhir, karena Yuta bukan menguasai teknik Kenjaku, melainkan hanya mengkopinya selama 5 menit. Jadi ada kemungkinan setelah 5 menit body swapping otak Yuta dalam tubuh Gojo akan jadi permanen. Spoiler kelima, Meimei menjelaskan pro dan kontra Yuta menyalin kutukan Kenjaku. Ada kemungkinan setelah bertukar tubuh, Yuta malah kehilangan teknik kutukannya dan harus selamanya tinggal di tubuh Gojo. Yuta bilang dia tahu ini adalah pilihan terakhir. Jadi pertama-tama dia akan mencoba melawan Sukuna dengan domain expansionnya sendiri. Jika dia tidak bisa menang, dia akan menerima tubuh Gojo. Yap, sesuai yang Abikos katakan, resikonya Yuta akan jadi permanen di tubuh Gojo, maka secara gamblang bisa kehilangan teknik kopinya dalam kurung Rika, dan ya menjadi Gojo secara permanen. Berarti teknik kutukan kopi Yuta berganti menjadi teknik Limitless dan mempunyai Six Eyes.
Spoiler ke-6, Kusakabe bilang itu rencana yang bagus tapi tidak manusiawi. Yuta, apa maksudmu manusiawi? Kita akan melawan penyihir Jujutsu terkuat dalam sejarah. Jika kita bisa menang hanya dengan membuang rasa kemanusiaan kita, kita tidak seharusnya memperdebatkan hal ini. Yuta bertanya apakah semua orang takut menjadi monster untuk melawan Sukuna. Maki menegur Yuta dengan mengatakan bahwa semua orang hanya mengkhawatirkannya. Yap, seperti itulah sikap Yuta sebagai yang terkuat kedua setelah Gojo. Dia punya sifat yang hampir sama seperti Gojo, yaitu merasa bertanggung jawab atas segalanya. Bedanya Yuta melakukan ini murni karena kepeduliannya terhadap orang lain, sementara Gojo melakukannya karena selfish. Spoiler ke-7, Yuta, bagaimana dengan Gojo Sensei? Apa dia tidak penting? Bukankah kita telah memikulkan semua beban menjadi monster pada Gojo Sensei sendirian? Jika Gojo Sensei hilang, lalu siapa lagi yang akan menjadi monster? Jika tidak ada yang berniat menjadi salah satunya, maka aku akan melakukannya. Yap, sudah Abdikos jelaskan sebelumnya, Yuta tidak tahu kalau Gojo menjadi monster adalah karena keinginannya sendiri, yaitu ingin mengukur kemampuannya sebagai yang terkuat melawan Sukuna. Yuta mengira Gojo sangat suci dan rela berkorban bahkan kalau dia harus menjadi monster. Spoiler ke-8, adegan berganti. Yuta memberitahu Gojo bahwa dia akan mengambil tubuhnya jika dia mati. Gojo bilang dia baik-baik saja dengan itu. Dia bilang dia tidak punya niat untuk kalah dan tidak peduli dengan apa yang terjadi pada mayatnya. Yap, rencana menggunakan tubuh Gojo sudah ada bahkan sebelum Gojo bertarung dengan Sukuna. Dari sini jelas sudah alasan Gojo pada akhirnya memilih ke selatan adalah karena ada Yuta yang mau meneruskan perjuangannya. Spoiler ke-9, Yuta dan Gojo membicarakan apakah Yuta adalah keturunan Fujiwara atau Sugawara. Gojo mengatakan Yuta mungkin dilahirkan dalam kondisi yang lebih baik daripada dia. Jadi Gojo bilang kalau Yuta tidak bisa memanfaatkan kelebihan itu. Dia benar-benar timpang jika dibandingkan dengannya. Gojo, mari kita mulai dengan energi kutukanmu yang sulit dikendalikan. Aku selalu mengatakan kepadamu untuk berhati-hati tentang hal itu. Ya, buat yang lupa, Urotakako mengira Yuta adalah keturunan Fujiwara melihat dari sikapnya. Tapi Gojo menegaskan kalau Yuta adalah keturunan Sugawara sama seperti dirinya. Bahkan Yuta lebih spesial dari Gojo. Tentu saja yang paling tampak adalah dari segi jumlah energi kutukannya. Dan inilah kenapa walaupun Yuta terjebak permanen di tubuh Gojo, bukan 100% musibah karena Six Eyes dan Limitless akan dapat asupan energi kutukan yang lebih besar. Spoiler ke-10, Gojo kemudian meminta murid-muridnya untuk pergi karena dia tidak ingin mereka melihat sisi berdarah, terutama karena dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan adalah benar. Gojo, kalau aku kalah dari Sukuna dan semua kakek tua di ruangan itu lenyap, kakek Gakuganji akan berdiri di atas markas besar Jujutsu. Jika itu terjadi, tidak akan ada lagi kekacauan seperti pasca insiden Shibuya. Ya, buat yang lupa, Gojo dan para petinggi Jujutsu sama-sama musibah bagi dunia Jujutsu. Petinggi Jujutsu musibah karena mereka korup, Gojo menjadi musibah karena dia tidak mau mengikuti undang-undang Jujutsu yang disepakati 3 klan. Jadi ketika Gojo dan para petinggi mati, lalu Gakuganji yang taat peraturan dan tidak korup menjadi ketua tertinggi, maka dunia Jujutsu akan jadi sempurna. Spoiler ke-11, Gojo sekali lagi menyuruh murid-muridnya untuk kembali, tetapi mereka membantahnya. Yuta menyuruh Gojo untuk tidak mencoba menjadi monster sendirian lagi. Gojo, itu sesuatu yang tidak bisa kulakukan. Saat itu aku tertinggal. Kali ini aku harus mengejarnya. Yap, inilah yang disesali Gojo menjelang kematiannya, yaitu sifat selfish untuk melawan Sukuna sendirian, padahal para penyihir lain siap membantunya. Gojo beneran ingin mengukur kemampuannya sebagai yang terkuat di era modern, dan kesempatan tersebut hanya muncul pada sosok Sukuna yang disebut terkuat sepanjang sejarah. Spoiler ke-12, adegan beralih ke Amai dalam kurung teman Yuji yang menjelaskan teknik kutukannya. Dia dapat memperkuat gula di dalam dirinya dan mengeluarkannya dengan cara tertentu. Shoko menempatkan Amai di tim medis dengan Nita sebagai dukungan dengan meminta dia memasuk gula ke otak mereka menggunakan teknik kutukannya. Ya, buat yang tidak tahu apa hubungan gula dan otak, jawabannya adalah gula menstimulus otak untuk tetap bekerja optimal. Itulah kenapa makanan favorit Gojo adalah makanan manis, karena dia menggunakan otaknya 24 jam untuk mengaktifkan Infinity akibat trauma pernah dibunuh Toji. Jadi meskipun Gojo bisa menyembuhkan otaknya dengan kutukan pembali, tapi jangan lupakan kalau kutukan pembali juga membebani otak. Jadi ya, Gojo butuh makanan manis untuk itu. Spoiler ke-13, adegan beralih lagi. Yuta terbelah 2 karena tebasan Sukuna dan dilarikan ke bangsal medis. Arata telah menggunakan teknik kutukannya untuk menghindari luka Yuta.
bertambah parah. Jadi mungkin sudah terlambat. Yuta bilang dia sadar berkat Rika, tapi dia mulai mencapai batas kemampuannya. Shoko memberitahu Yuta bahwa dia telah menjahit mayat Gojo. Jadi setelah Yuta berpindah, dia harus mengaktifkan teknik kutukan pembalik pada kapasitas maksimal untuk melengkapi tubuhnya. Yap, sebenarnya masih ada Yuji dan Todo untuk melawan Sukuna, tapi keadaan Yuta sudah tidak memungkinkan untuk terus hidup. Jadi daripada mati sia-sia, maka berpindah dengan teknik Kenjaku ke tubuh Gojo adalah solusi terakhir. Apalagi Yuta bisa kutukan pembalik yang membuat penyambungan tubuh Gojo bisa menjadi sempurna. Spoiler ke-14, kembali ke masa sekarang, Sukuna versus Yuta di tubuh Gojo. Keduanya membuka domain. Narator mengatakan bahwa Gojo telah menunjukkan solusi terhadap domain penghalang terbuka Sukuna. Chapter diakhiri dengan Sukuna menggunakan Malevolent Shrine dan Yuta menggunakan Unlimited Void Gojo. Komentar editor di akhir chapter 261. Pertarungan pembalasan telah dimulai. Ya, pada akhirnya Gojo kembali melawan Sukuna, walaupun itu adalah Gojo palsu alias Yuta. Ini penting karena Gojo adalah solusi untuk mengatasi domain Sukuna yang memang belum ditemukan cara untuk mengcounternya kecuali dengan adu domain seperti yang pernah dilakukan Gojo di pertarungan sebelumnya. Nantikan di pembahasan full chapternya. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.